Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafdi Farhan. Saya Faiz Akbar Pradipta. Saya Salwa Fitria Anggraini. Nah, penyebab banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengungkapkan banjir bandang itu terjadi dari aliran sungai-sungai yang berhulu dari lereng atas Gunung Merapi. Menurutnya, banjir bandang terjadi ketika hujan tertahan endapan vulkanik di hulu sungai, sehingga tidak mengalir ke hilir. Akumulasi air hujan yang terlalu banyak menjebol endapan tersebut, kemudian membawa material vulkanik berupa campuran pasir, batu, dan kerikil. Selain banjir, lahan hujan dia menyebut bahwa sejumlah daerah di Sumatera Barat juga mengalami longsor. Bencana ini ditimbulkan akibat runtuhan batuan vulkanik. Fenomena ini semua dipicu oleh hujan dengan intensitas lebat, tegas Dwi Korita. Hujan intensitas sedang hingga lebat melanda provinsi tersebut. Akibat adanya sirkulasi siklonik atau pusaran angin yang membawa uap air membentuk awan hujan secara intensif pada 8 Mei 2024. Dwi Korita melanjutkan, fenomena ini juga dipengaruhi dengan getaran gempa-gempa kecil yang meratakan dan meruntuhkan batuan di berbagai tempat Sumatera Barat. Kondisi ini menimbulkan endapan material di daerah hulu. Selanjutnya mitigasi yang bisa dilakukan. Termasuk mitigasi apa saja sih? Nah, ada tiga mitigasi yang bisa dilakukan terkait dengan banjir lahar dingin, yakni mitigasi jangka pendek, jangka menengah, dan yang terakhir yaitu jangka panjang. Yang pertama, mitigasi jangka pendek. BMKG harus mengumumkan perkiraan cuaca terutama di kawasan puncak gunung berapi. Jika terjadi hujan deras, terutama setelah erupsi, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Nah, jika situasi yang mengharuskan pemerintah segera mengeluarkan peringatan dini banjir lahar ke seluruh kawasan yang berpotensi berdampak, ketika peringatan dini banjir lahar sudah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat di kawasan terdampak aliran lahar, terutama di bantaran sungai yang menjadi aliran lahar, harus segera melakukan evakuasi ke tempat yang aman. Lalu saat evakuasi, masyarakat harus memastikan diri mereka membawa perlengkapan yang dibutuhkan selama evakuasi, disertai dengan dokumen penting dan barang berharga. Masyarakat harus tetap berada di lokasi evakuasi hingga pemerintah menyatakan situasi sudah benar-benar aman. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mitigasi jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah bersama semua stakeholder harus memperbarui peta kawasan berdampak aliran banjir. Pemerintah harus melakukan pengeluaran sedimen dan pembenahan secara berkala sungai-sungai yang berpotensi menjadi jalur aliran lahar. Pemerintah bersama seluruh stakeholder juga harus melakukan penataan ulang kawasan pemukiman di daerah berpotensi berdampak banjir lahar untuk menghindari kemungkinan kembali terdampak banjir lahar. Selanjutnya, strategi pembangunan berkelanjutan mengatasi dampak bencana di Sumbar, yaitu ada SDGs, yaitu untuk menjaga atau mengatasi masalah yang dihadapi dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kita dapat merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 11 dan 15. eh, SDG 11 yaitu kota dan komunitas berkelanjutan mencakup peningkatan kualitas perumahan dengan membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana termasuk pengembangan perumahan yang aman dan sesuai standar di daerah rawan banjir. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, seperti pembangunan sabu dam di area di daerah
aliran sungai yang berpotensi membawa limpahan lahar dingin. Seiring itu, pemerintahan dapat memberikan bantuan teknis dan finansial untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana, serta membangun rumah baru yang memenuhi standar keselamatan. Selain itu, perlu adanya bantuan terkait pertanian untuk memulihkan lahan-lahan pertanian yang rusak akibat bencana, seperti penyediaan bibit tanaman yang tahan terhadap bencana dan penyuluhan mengenai praktik pertanian berkelanjutan. Memulihkan lahan pertanian yang mengalami kerusakan parah memang menjadi tantangan besar. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret seperti penyediaan sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk rehabilitasi lahan, termasuk pengadaan alat pertanian dan bahan tanam yang sesuai dengan kondisi setempat. Selanjutnya yaitu SDG 15, yaitu melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem hutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi degradasi lahan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Salah satu langkah konkret dalam mencapai dua tujuan ini adalah dengan memperkuat perlindungan terhadap kawasan hutan di Sumatera Barat. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat terkait perizinan usaha di kawasan hutan, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak hutan secara ilegal. Selain itu, langkah-langkah restorasi hutan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga perlu ditingkatkan untuk memulihkan ekosistem yang terganggu akibat bencana alam. Kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam implementasi solusi ini. Dukungan yang kuat terhadap kebijakan adaptasi perubahan iklim yang komprehensif dan alokasi dana yang memadai untuk proyek-proyek mitigasi menjadi esensial. Eh, dengan menyatukan berbagai pendekatan ini, diharapkan dapat signifikan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim di masa depan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta dan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam memperkuat resiliensi terhadap bencana alam dan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Selanjutnya, ada keterkaitan solusi dengan pengelolaan SDA terpadu yang berkelanjutan atau IWMR. Yang pertama, pengendalian aliran air di hulu sungai. Solusinya yaitu membangun sabodam, penanaman kembali atau reboisasi, dan pembuatan kolam retensi. Kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air adalah pengelolaan DAS atau daerah aliran sungai. Secara terintegrasi diperlukan untuk menjaga fungsi ekosistem di hulu, seperti menahan air dan mengurangi erosi. Hal ini melibatkan pelestarian hutan dan pembatasan aktivitas seperti penebangan liar atau pertambangan yang tidak terkendali. Yang kedua, ada rehabilitasi lahan kritis. Solusinya yaitu reboisasi di kawasan rawan longsor dan lahan kritis. Kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air adalah rehabilitasi lahan kritis meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, mengurangi aliran permukaan yang menjadi penyebab banjir bandang, dan pengelolaan ini melibatkan upaya restorasi hutan dan regulasi penggunaan lahan. Yang ketiga, penegakan aturan sempadan sungai. Solusinya yaitu relokasi bangunan di sempadan sungai dan normalisasi sungai. Kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air adalah sungai merupakan bagian dari sumber daya air yang berfungsi sebagai area perlindungan dan pengendalian aliran air. Menjaga sempadan sungai dapat mengurangi risiko banjir dengan memastikan sungai memiliki ruang yang cukup untuk menampung air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.